Kalau di liputan kemarin kita sudah ngobrolin tentang organisasi, tentang banyak hal tentang Mas Irmanov gitu ya. Dan kalau yang belum nonton deh di liputan sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mencoba menanyakan tentang kecintaan beliau terhadap sepeda itu seperti apa gitu ya. Tadi kemarin di liputan yang sebelumnya dijelaskan juga beliau mencintai sepeda pertama kali diakibatkan oleh sebuah insiden gitu ya, yang dalam tanda kutip sakit di bagian lutut, terus kemudian menggunakan sepeda tua. Dan beliau juga menceritakan tentang sebuah merek sepeda namanya Philip Lambler gitu ya. Nah, yuk kita ngobrol, Mas. Ini menarik gitu ya, menurut saya menarik gitu. Kalau Mas sendiri di antara sepeda-sepeda yang ada itu, Mas Irmanov paling nyaman naik sepeda apa? Saya itu paling suka Simplek. Simplek ya? Simplek. Oke. Boleh tahu Mas kenapa itu? Simplek itu menurut saya, ya. Iya. Entah kenapa itu sudah seperti sebuah kenyamanan bersepeda seperti itu. Jadi ketika saya mengendarai Simplek itu benar-benar dengan postur saya, dengan energi yang saya punya itu pas gitu loh. Pas ya. Dan saya pun akhirnya ketika mengendarai Simplek itu terasa sesuai dengan ukuran tubuh, tenaga yang saya punya itu pas gitu. Pas gitu ya. Iya. Oke, keren banget ya. Beliau ternyata suka Simplek. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi, Mas. Kalau boleh tahu Mas, diceritakan sedikit. Mas, koleksinya Mas Irmanov ini sepedanya apa aja sih yang dimiliki Mas Irmanov? Ada Simplek jelas ya. Gazelle, Pongres. Ada lagi satu saya suka. Apa itu Mas? Tapi nggak tahu mereknya. Itu ditempeli merek Vesting. Ditempelinya justru merek Vesting ya? Tetapi saya yakin itu bukan karena lubangnya tidak sama. Tapi itu enak sekali sepedanya. Wow. Nyaman sekali. Tinggi. Ya. Itu kemudian Philip Lambler, kemudian Batavus, ada lagi Solingen, banyak. Banyak. Dan totalnya kalau boleh tahu Mas, sekarang ini sepeda yang dimiliki Mas Irmanov? Dulu sebelum saya tukar-tukar motor tuh. Saya ditukarin motor ya teman-teman. Ada sekitar 50-an. Wow. Sebelum saya tukar-tukarkan motor ya. 50 sepeda. Iya. Dan saya cukup terkesan teman-teman di tahun 2000 berapa ya Mas ya, kita 2010 kalau nggak salah. 2010. Event BLO di Bandung. Saya sama Mas Irmanov ini di satu kereta gitu ya. Kereta, betul. Dan satu penginapan waktu itu ya. Satu penginapan. Dan beliau bawa Simplek dengan dinamonya Berko. Itu menurut saya wow, keren banget ya tahun itu ya Mas ya. Betul. Nah Mas, kalau boleh tahu, tadi kan kita ngomongin tentang merek-merek. Kalau Mas sendiri, Mas Irmanov sendiri, kira-kira merek apa sih Mas yang sampai sekarang kepingin gitu istilahnya dimiliki dan dicoba? Keinginan saya itu punya sederhana, Simplek Palang Gapit. Simplek Palang Gapit ya. Kenapa Mas kok milih itu? Sangat seksi sepeda itu jadi ya. Cuma mohon maaf karena banyaknya beredar tanda kutip Karya SPG harian gitu. Ya. Simplek Palang Gapit harian itu jadi cukup harus hati-hati untuk membeli SPG itu. Untuk cari yang tingkat originalnya tinggi, harganya sudah selangit. Kalau cari yang biasa-biasa saja itu ampun ya. Oke. Berarti target berikutnya adalah Simplek dengan Palang Gapit itu tadi. Simplek Palang Gapit. Kalau ada yang pas di kantong. Pas di kantong ya. Okay. Boleh ditawarkan sama Mas Irmanov. Oke, teman-teman, kita coba tanya lagi ya. Nah, Mas, ini kan kalau kita melihat sekarang ini banyaknya masuk sepeda impor dari luar negeri masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, kalau Mas Irmanov sendiri gimana sih menyikapi tentang hal tersebut? Sebetulnya itu cukup bagus untuk literasi kita ya. Literasi kita. Jadi dulu yang kita sering ngeyel-yelan kalau Gazelle itu seperti ini, Simplek seperti ini, dengan masuknya barang dari sana langsung. Betul. Itu cukup membuka wawasan kita bahwasanya nggak harus seperti itu kan, seperti itu. Jadi banyaknya kawan-kawan importir sepeda ini juga cukup membantu dalam hal penambahan pengetahuan kita. Tetapi di sisi lain dengan memborbadirnya
barang impor ya dari luar Indonesia. Juga kalau tidak seimbang nih juga kurang bagus juga untuk di komunitas gitu. Jadi ekonomi di bawah yang dulu sepeda itu sangat jarang dengan harga yang bisa stabil. Sekarang mungkin untuk untuk sepeda yang levelnya itu biasa-biasa saja lokal itu mungkin sulit. Iya, untuk dilirik oleh para penggemar itu. Karena harga segitu mending impor gitu. Gitu. Dengan dapat barangnya yang lebih bagus gitu ya Mas ya. Oke. Bukan berarti kita nggak setuju impor ya, tapi dengan banjirnya itu juga mungkin itu yang mungkin saya dan kawan-kawan yang lain itu khawatir kurang bagus di kalau semuanya kalau terlalu membludak itu juga akan nggak baik juga seperti gelombang cinta dulu kan. Begitu banjir sudah Oke. selesai gitu kan. Tapi puji Tuhannya teman-teman sekarang ini dari beberapa komunitas itu kadang-kadang memang ada banyak ya Mas ya. Ada yang senang tentang sepedaannya, ada yang tentang kostumnya gitu ya waktu event, ada yang tentang kekeluargaannya dan sebagainya gitu ya. Dan saya melihat Mas Irmanov ini bukan hanya koleksinya tentang sepeda gitu ya, tapi juga koleksi beberapa hal yang menarik gitu ya. Contoh helm gitu ya. Mas Irmanov ini mengkoleksi helm militer gitu ya. Bukan hanya helm sepeda motor ya, helm militer dan juga helm sepeda motor juga iya, kostum juga iya ya Mas ya. Itu kepikirannya gimana sih Mas dari awal itu seperti apa? Kalau pakaian militer itu dulu kenapa saya milih helm dulu yang helm baja ya, yang saya koleksi. Waktu itu di pikiran saya karena saya juga tergabung dalam komunitas penggemar sejarah ya, Renaktor itu hal yang bisa diselamatkan dan paling masuk akal dari tahun sekian ke tahun sekian adalah helm bajanya kan gitu. Makanya yang pertama kali saya buru adalah helm baja. Helm baja. Kemudian setelah seluruh helm baja peserta Perang Dunia Kedua itu sudah saya miliki, baru saya coba ke bajunya ya. Bajunya, kostumnya itu pun jarang yang masih relik. Kalau orang komunitas itu bilangnya relik itu sudah sangat jarang karena pasti dedel-dedel ya. Gitu ya. Beberapa jaket militer perang Vietnam masih bisa diselamatkan karena tahunnya masih tahun 65, 67, 70-an ya. Masih bisa diselamatkan dan alhamdulillah sudah cukup banyak saya koleksi kalau jaket M65. Tapi kemudian saya berpikir lagi kenapa saya mengoleksi barang luar negeri gitu kan. Iya. Kemudian saya tertarik untuk mencari barang-barang peninggalan militer kita. Mulai BKR, TRIP, tentara pelajar, kemudian TNI, perang Seroja, perang Timor gitu. Itu mulai saya berburu. Awalnya jaket, akhirnya keterusan sampai seragam. Sekarang saya bayonetnya juga ya kalau saya lihat ya malah. Ya, mulai perni-perninya. Tapi fokusnya sih di pakaian. Kalau perni-perninya, saya kalau ada saya pakai gitu. Ya. Oke. Mas, boleh diceritakan nggak yang paling susah itu dapat koleksi dari mungkin helm-helm itu dari negara mana Mas? Yang paling susah untuk didapatkan? Paling susah itu Jerman dan kenil bermatendrei. Apa itu Mas? Helm kenil bermatendrei ini kenil yang punyanya kerajaan Belanda. Oh oke. Jadi yang ada logo singanya itu. Iya, yang ada logo Matendrei-nya itu, singa jingkrak itu. Nah itu keberadaannya di sini cukup sulit. Kalau helm yang kenil itu banyak di sini. Yang tanpa itu ya, karena memang diperuntukkan untuk pasukan umumnya di sini. Iya. Tapi kalau yang bermatendrei itu informasinya itu hanya dipakai oleh pasukan kerajaan. Khusus yang untuk orang Belanda. Entah kenapa di sini tapi juga ada gitu. Seperti juga helm Jerman ya. Dan itu didapatkannya di Indonesia ya barang-barang itu. Di Indonesia. Oh. Di Indonesia. Dan itu uniknya komunitas sepeda tua, walaupun judulnya komunitas sepeda tua, di rumahnya itu ada bermacam-macam barang itu tadi. Salah satunya helm itu saya dapatkan dari kawan juga. Oh. Saya lihat tuh ada helm
Yang dicari. Akhirnya oke lah saya ambil. Wow. Ini menarik banget ya. Nah, kita bergeser Mas. Saya juga melihat beberapa koleksinya Mas ini baju event ya yang masih plastikan teman-teman. Kepikiran nggak teman-teman? Jadi beliau ini punya baju event, kaos, gitu ya. Kaos event itu masih plastikan, belum pernah dipakai, kondisi nos gitu ya. Nos. Itu gimana Mas ceritanya? Ini unik sih. Ya, itu banyak kawan-kawan yang menanyakan juga, ngapain beli kalau nggak dipakai? Itu awalnya saya itu mulai mengumpulkan itu tanpa sengaja. Jadi beli simpen gitu kan. Setiap event kan eman tuh datangi event dipakai, tapi gitu. nggak ada kenangannya tuh pernah datang gitu kan. Nah itu akhirnya tanpa terasa itu numpuk tuh di almari. Kemudian ketika banyak si nyonya tuh bilang, iki kaos iki apa iki gak digawe buat apa gitu kan. Akhirnya daripada campur dengan yang lain ya akhirnya saya taruh di lemari khusus. Saya akhirnya kumpulkan di situ satu baris. Karena lihat yang 4 masih kosong, akhirnya saya niatkan untuk ngumpulin tuh. Iya, awalnya nggak sengaja karena ya. Kok kosong. Dan yang paling tua tahun berapa itu Mas? Tahun 96, tapi motor. Motor ya? Motor. Kaos tahun 96 guys. Oke. Ini menarik sekali Mas. Saya nggak kepikiran sih. Saya waktu lihat itu, ini ada yang unik nih gitu ya. Kayaknya unik. Dan juga beliau ini ngoleksi helm teman-teman. Koleksi helmnya ini helm motor ya Mas ya? Helm jatah motor. Jatah motor ya? Jadi maksudnya orang beli motor gitu ya. Orang beli motor, terus kemudian dikasih helm dan helmnya itu disimpan? Helmnya itu saya simpan. Oke. Kenapa itu Mas? Ya menurut saya itu unik gitu loh. Menurut saya ya unik karena helm-helm seperti itu nantinya akan jadi sebuah kenangan. Kalau bahwasanya helm ini pernah keluar tahun sekian dengan motor itu akan menjadi sebuah literasi dan kenangan tersendiri seperti itu. Oke. Ini menarik banget ya teman-teman ya. Oke. Mas, ini saya jujur terkagum gitu ya. Banyak hal yang menurut saya Mas ini koleksi gitu ya. Dan itu di luar pemikiran out of the box-nya orang-orang normal gitu ya. Jadi ada yang baju dengan kondisi nos, helm dan sebagainya. Saya boleh tahu nggak Mas, peran keluarga dari Mas Irmanov, istri, terus keluarga juga, itu gimana sih mensupport Mas sendiri untuk bisa sampai pada posisi ini? Ya, kalau support tentunya sangat mensupport ya, karena dibalik pengurus kosti yang kemana-mana itu pasti ada istri yang sabar kan gitu. Pasti ada istri yang sabar ya. Jadi ditinggal tiap Sabtu Minggu itu pasti luar kota gitu kan. Itu pasti yang luar biasa itu istri memang nggak pernah komplain atau apapun karena bahkan beberapa event dia sering ikut gitu kan mensupport. Karena dulu awalnya saya sakit dan sembuh oleh sepeda tua, makanya untuk ketika mengumpulkan sepeda tua itu no problem lah. No problem ya. Jadi istri pun sendiri ya cukup oke gitu ya. Support ya. Oke. Thank you teman-teman. Ini menurut saya seru banget ngobrol sama Mas Irmanov. Mas, boleh sampaikan pesan-pesan khusus nggak untuk teman-teman yang melihat saksikan sepeda rakyat kecil ini, apa sih yang ingin disampaikan mungkin? Monggo Mas, pesan-pesannya. Untuk kawan-kawan ontelis seluruh Nusantara, channel rakyat kecil ini cukup memberikan edukasi tentang sepeda tua, tentang hobi, tentang apapun di sepeda tua. Jadi tetap saksikan channel sepeda rakyat kecil. Selain channel yang menghibur juga penuh dengan edukasi. Oke. Thank you Mas, thank you banget atas kesempatannya hari ini. Teman-teman, nanti saya juga mungkin izin dulu sama Mas Irmanov untuk lihat-lihat, boleh Mas ya, lihat koleksi sepedanya. Nanti supaya teman-teman juga sama-sama punya tambahan ilmu pengetahuan dari sepeda yang dimiliki oleh Mas Irmanov. Oke teman-teman, tetap saksikan di Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, karena sekali lagi teman-teman, pengetahuan itu mahal harganya, dan pengetahuan itu dimulai dari keniatan dari dalam diri. Yang paling penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Baik teman-teman.